Dua laga awal kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga Grup C Zona Asia telah dilalui oleh Timnas Indonesia. 2 poin berhasil diraih pasukan Shin Tae-yong dengan bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Arab Saudi, serta skor kacamata melawan raksasa Asia lainnya, Australia. Hasil yang bisa dibilang cukup mengejutkan buat beberapa pihak, karena skuad Garuda dianggap sebagai tim terlemah di Grup C, dan diprediksi banyak pengamat akan menjadi lumbung gol bagi tim lain di grup ini. Bagi Indonesia, dua hasil seri tersebut menjadi bekal berharga untuk menghadapi 8 laga tersisa di putaran ketiga, demi menjaga asa lolos ke putaran final Piala Dunia, seminimalnya lewat jalur putaran keempat. Dari sisi permainan, Timnas Indonesia mendapat cukup banyak pujian dan apresiasi. Soliditas pertahanan yang dikomandoi oleh sang kapten, Jai Idzes, menjadi kunci keberhasilan Timnas dalam mengimbangi permainan dua negara langganan Piala Dunia tersebut. Ditambah dengan kegemilangan Martin Paes di dua laga debutnya membela Timnas Indonesia, yang melakukan banyak penyelamatan krusial di bawah Mistar, yang membuat kiper FC Dallas ini dinobatkan sebagai Player of the Match di dua laga beruntun. Tapi tentu performa apik Timnas tersebut, bukannya tanpa catatan. Lini belakang secara keseluruhan, memang menampilkan performa yang baik. Namun, dua lini lain, yaitu lini tengah dan depan, mendapat banyak sorotan, karena dianggap belum menampilkan performa terbaik mereka, terutama di saat fase menyerang. Meski poin kritikan lebih banyak menyasar ke lini depan, namun, performa lini tengah sebenarnya tak kalah penting untuk dibahas. Kesulitan yang dialami pemain depan, salah satunya dipengaruhi juga, karena kurangnya suplai bola matang dari tengah. Dua laga awal kualifikasi di bulan September ini, menunjukkan bahwa lini tengah Indonesia, belum cukup kuat untuk mendominasi area tengah lapangan. Terkait hal tersebut, penampilan kurang meyakinkan Nathan Chuaon, sebagai salah satu pemain yang diandalkan berperan sebagai defensive midfielder, di dua laga melawan Arab Saudi dan Australia kemarin, turut mengundang banyak tanda tanya dari para supporter. Termasuk juga dari para netizen di media sosial. Nathan Chuaon bermain full di dua laga Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Di laga pertama versus Arab Saudi, pemain Swansea ini bermain sebagai wingback kiri di babak pertama. Shin Tae-yong kemudian menggesernya ke posisi central midfielder di babak kedua. Sedangkan di laga kedua lawan Australia, Nathan sejak awal bermain sebagai central midfielder. Pemain berdarah Belanda ini memang memiliki karakteristik dan kapabilitas yang dibutuhkan Shin Tae-yong di skuadnya. Selain karena kemampuannya bermain di banyak posisi, karakteristik permainannya nampaknya menjadi kepingan puzzle, yang selama ini dicari oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Khususnya untuk mengisi lini tengah di mana di posisi itu, Timnas memiliki kedalaman skuad yang terbatas. Dengan formasi dasar 3-4-3, STY membutuhkan gelandang pekerja yang seimbang dalam bertahan dan menyerang. Meskipun bukan posisi aslinya, Nathan mampu berperan sebagai seorang defensive midfielder modern, yang tidak hanya mampu membantu pertahanan saat fase bertahan, tapi juga mampu mengalirkan bola ke depan dengan progresif saat fase menyerang. Secara spesifik, Nathan termasuk sebagai gelandang bertahan bertipe Space Eaters. Gelandang bertahan tipe ini, memiliki kemampuan merebut bola yang baik, dengan kekuatan fisik dan daya jelajah yang tinggi di atas lapangan. Gelandang tipe ini bisa bergerak dengan cair di ruang-ruang sempit di antara gelandang lawan, dan menjadi pengalir bola progresif saat tim melakukan transisi dari fase bertahan ke fase menyerang. Gelandang tipe ini tentu sangat dibutuhkan, terutama untuk tim yang mengandalkan skema serangan balik dengan transisi yang cepat lewat umpan-umpan pendek. Untuk level Indonesia, bisa dibilang jika saat ini, Nathan Chuaon adalah pemain terbaik untuk memainkan peran ini. Performa gemilangnya sebagai gelandang tengah di Piala Asia U23 lalu, menjadi salah satu pertimbangan kuat bagi STY, untuk memasangnya kembali di posisi tersebut di level senior. Sayangnya, penampilan Nathan di dua laga awal kualifikasi Piala Dunia, dianggap belum maksimal. Tantangan berat memang dihadapi pemain berusia 22 tahun ini. Kualitas lawan yang dihadapi, dengan intensitas pressing yang semakin tinggi, menuntut setiap pemain untuk menampilkan performa terbaiknya untuk bisa memenangkan persaingan di grup ini. Hal tersebut antara lain bisa tergambar dari catatan statistik. Dari segi pergerakan, Nathan memang cenderung lebih bertahan ketimbang tandemnya.
Tom Haye atau Ivar Jenner memang cenderung lebih cair secara pergerakan, serta lebih sering maju untuk mengkreasi serangan dengan kreativitasnya. Sedangkan Nathan lebih ditugaskan untuk menjaga kedalaman, dengan lebih disiplin di posisinya untuk mengcover lini tengah. Namun, melawan gelandang-gelandang level elit Asia, tentu tugasnya menjadi tidak mudah. Nilai statistik di 2 laga terakhir menunjukkan Nathan cukup menderita dengan pressing tinggi dari lawan. Catatan akurasi passing yang rendah, serta individual error yang terlalu banyak, menunjukkan kesulitan yang dialami pemain bertinggi badan 182 cm ini dalam mengontrol lini tengah. Data tentang arah serangan Indonesia juga menunjukkan kondisi serupa. Bangunan serangan timnas cenderung lebih banyak dilakukan lewat sisi kanan. Sedangkan di area kiri, yang merupakan area di mana Nathan beroperasi, tusukan atau kombinasi lebih sedikit tercipta. Kecenderungan Nathan yang bergerak melebar ke kiri untuk ciptakan overload, yang nampak seolah-olah ia menjadi wingback kiri kedua yang bergerak di half space, nampaknya telah diantisipasi oleh pihak lawan. Australia misalnya, yang mengantisipasi skema ini dengan menumpuk banyak pemain di satu sisi, sehingga overload untuk timnas Indonesia tidak dapat tercipta. Kelebihan Nathan untuk bergerak di ruang sempit menjadi lebih terbatas karenanya. Selain itu, arah passing Nathan yang juga terlalu monoton diarahkan melebar ke sayap kiri, membuat bola seringkali mudah terjebak di area tersebut, sehingga memudahkan Australia merebut kembali penguasaan bola. Hal ini sedikit berbeda dengan di sisi kanan misalnya, di mana Tom Haye nampak cukup aktif melakukan switch play bola ke sisi lain permainan, ataupun umpan vertikal langsung ke arah tengah menerobos lini tengah Australia, dengan variasi umpan pendek dan umpan jauh. Pastinya kekurangan-kekurangan tersebut telah dicatat sebagai bahan evaluasi. Sebagai pemain muda, ruang untuk perbaikan masih sangatlah lebar. Salah satu kendala Nathan adalah dirinya tidak terlalu sering memerankan peran tersebut saat bermain bersama klub. Sehingga, diperlukan waktu adaptasi lebih lama bagi Nathan agar bisa lebih berkembang dan tampil konsisten di posisi tersebut. Namun, melihat mentalitas dan daya juang pemain kelahiran Rotterdam tersebut, peningkatan level permainan sepertinya hanya soal waktu. Menit bermain jadi faktor yang sangat penting untuk mempercepat proses tersebut. Belajar dari laga melawan Arab dan Australia, sebagai langkah antisipasi, Shin Tae-yong bisa jadi akan menyiapkan skema alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap Nathan. Jordi Amat, yang lebih berpengalaman dan salah satu pemain yang memiliki akurasi long ball terbaik di timnas saat ini, bisa jadi opsi yang bagus untuk dimainkan sebagai gelandang bertahan. Alternatif lain, Maes Hilgers, pemain yang sedang dalam proses naturalisasi, juga bisa ditempatkan di posisi tersebut. Agresivitas, kecepatan, dan kecerdasannya dalam mengintersep serangan lawan, bisa menjadi tambahan energi yang besar bagi lini tengah timnas Indonesia, untuk lebih bisa mendominasi permainan. Pemilihan pemain, termasuk komposisi di lini tengah untuk menghadapi Bahrain dan Tiongkok pada bulan Oktober mendatang, akan sangat bergantung pada kondisi kebugaran performa terakhir pemain di klub masing-masing. Kita harapkan Nathan Chuaon dan punggawa timnas lainnya dapat meneruskan tren positif dan membawa banyak poin dari 2 laga tandang tersebut.